Halo, assalamualaikum. Video yang akan kita lihat hari ini adalah video unboxing sebuah smartphone yang saya beli lagi karena sekarang harganya sudah anjlok banget ya. Mungkin memang mau cuci gudang juga nih, ngabisin stok. Dan siap-siap goib karena kalau menurut saya dari segi spek masih sangat mumpuni dan termasuk dia punya pilihan casing yang lumayan nih. Bisa dapat Spigen Rugged Armor ya. Mungkin satu-satunya dari brand ini yang dapat pilihan casing dari Spigen ini, Spigen. Ini tahun lalu saya coba di Android 11 dan menurut saya salah satu yang paling worth it di level harganya. Dan ini adalah smartphone 5G pertama di seri itu dari brand tersebut ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai nebak ketika saya sebut dia menggunakan Snapdragon 765. 5G ya tentu ya. Oke, kita akan keluarkan smartphone-nya. Ya, ini saya beli di official store-nya Oppo di Tokopedia. Seharga sekarang sudah tinggal Rp4.399.000. Masih bisa dipotong dengan cashback berarti ya, Rp250.000. Betul, ini adalah Oppo Reno 5 5G tersedia dalam dua pilihan warna, yang putih yang kayak apa sih putihnya itu? Kayak bukan Aurora apa ya? Ya tau lah ya, yang putih yang kayak Redmi Note 9 putihnya. Saya nggak mau, jadi saya ambil yang hitam. Walaupun sebetulnya nanti tetap pakai case ini ya. Ini saya beli tinggal satu di Unicase Surabaya. Bela-belain beli dari Surabaya. Nih, Oppo Find X3 Lite atau Reno 5 5G. Jadi jangan-jangan Reno 5 5G ini di beberapa negara dijual sebagai Find X3 Lite ya. Makanya speknya worth it banget. Oke lah, kita lihat dulu smartphone-nya. Ini RAM 8GB dengan storage 128GB. Kemudian warnanya hitam berbintang, starry black. Dan kita akan segera buka plastiknya. Ya, di dalamnya ada sebuah kotak berwarna hitam lagi. Sorry ya kalau suara saya rada bindeng karena ini masih subuh banget. Habis nonton Milan barusan. Kebetulan anak bangun nemenin nonton. Sekarang dia udah tidur, jadi saya ada waktu buat unboxing. Nah, ini smartphone-nya ya. Speknya saya akan munculkan di kiri. Termasuk nih, di plastik di dalamnya, pelindung si smartphone di dalam kemasan, ada highlight speknya. Punya AI highlight video, jadi videonya bisa background blur atau bokeh gitu ya. Kemudian bisa dual view video buat zaman di mana smartphone ini pertama diluncurkan. Inilah fitur-fitur yang menarik, memang kebanyakan buat video ya fiturnya ya. Buat kamera, portrait beautification video. AI highlight itu berarti bukan portrait yang ini ya. AI highlight itu apa ya? Nanti kita lihat apakah dia ada efek-efek lain. Kemudian dia juga sudah mendukung SuperVOOC 2.0 65 watt. Harus pakai kepala charger dan kabel bawaan tapi ya. Dan Qualcomm Snapdragon 765G 5G dengan layar AMOLED 90Hz refresh rate-nya. Dan tadi di dalam partisi paling atas ada petunjuk penggunaan. Kemudian kartu garansi atau buku garansinya. Ini belum disobek nih karena saya belinya di official store ya. Bukan di seller yang jual lebih murah karena sudah sobek kartu garansi buat aktivasi bonus. Dan ini adalah SIM tray ejectornya. Kemudian dapat soft case juga nih sebetulnya. Jadi kalaupun kamu nggak beli yang Spigen ini, dia sudah dapat soft case bening ya. Tapi saya belakangan ini rada kurang suka sama soft case bening. Bikin penampilan smartphone-nya makin glossy tuh rada gimana gitu di mata saya. Saya lebih suka yang matte dan juga lebih protektif. Oke, lengkap juga nih di dalam paket penjualannya. Masih dapat headset dan pakai jack audio 3,5 mm. Karena ya smartphone ini juga masih punya jack audio 3,5 mm nih, mantap nih. Ya. Oke, headsetnya tipenya half in ear fittingnya ya. Kemudian dapat kabel data atau kabel charging Type A ke Type C, Type A to Type C, dan ini dia kepala chargernya yang 65 watt. Kita lihat outputnya di 5 volt 2 ampere 10 watt dan 10 volt 6,5 ampere 65 watt. Bentar, kayaknya nggak usah pakai cutter deh, tinggal ditarik ke atas ini. Ya betul. Biarkan segelnya. Saya belakangan memang senang dengan casing Spigen yang matte seperti ini ya.
Boleh yang Rugged Armor, kalau enggak yang liquid air case yang kayak gini nih. Ini yang buat Galaxy A73 5G. Tapi yang kayak gini masih suka ada bekas minyak sedikit tuh. Yang ini biasanya lebih matte lagi, lebih kasar lagi. Jadi nggak ada bekas minyak ya. Yuk kita lihat langsung smartphone-nya. Kita keluarkan. Oh, masih bisa digeser. Ya, ini dia warna Starry Black-nya. Kayak ada gradasi ke silver ya. Keren ya. Saya lupa deh, dulu yang saya punya warna ini juga atau warna putihnya jangan-jangan. Kayak putih fantasi gitu. Oh, kita lepaskan. Dan ya, kalau menurut saya sih masih kece ya. Buat tahun 2022 ini, penampilannya meski memang mungkin ini nih layout kameranya udah bosenin banget kayak gini. Karena udah dipakai di beberapa seri Reno kalau nggak salah. Dan juga di Realme kayak gini juga ya. 4 kamera. 64 megapiksel AI quad cam, jadi resolusi utamanya 64 megapiksel, sisanya ultra wide, depth sama makro sih standar ya. Di sisi kanan ada tombol power dengan aksen warna hijau seperti ini. Frame-nya disepuh warna chrome tapi bukan logam karena tidak ada garis antena ya. Di sisi atas ada mikrofon. Ini buat noise cancellation waktu teleponan atau mikrofon kedua. Dan di sisi kiri ada SIM tray, kemudian tombol volume up, volume down dipisah. Bentar, tadi mana SIM tray ejectornya? Ini dia. Kita lihat, saya rada lupa, kayaknya dulu hybrid deh, dual SIM hybrid. Oh enggak, malah dual SIM doang, jadi tanpa slot micro SD. Nah ini mungkin cukup disayangkan karena storage-nya kan cuma 128 ya. Nah habis ini, di sisi bawah ini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang. Seingat saya ini belum stereo speakernya, dan layarnya 6,43 inci, AMOLED 90 Hz, dan kita coba pasangkan ke casing Spigen-nya. Oh iya bener, melekat dengan sempurna. Jarang-jarang ya, Oppo kebagian Spigen dan dijual di Indonesia si case-nya. Mantap kan? Oke, kita akan kembali setelah saya setup smartphone-nya. A few moments later. Oke, ternyata baterainya lumayan ada sih ya, cuma nggak tahu tadi nggak mau nyala, begitu dicolokin ke charger mau nyala dan langsung baterainya ada segitu tuh. Ada kali ya 25% mah. Kemudian kita langsung lihat dulu storage-nya. Kira-kira dari 128 GB by default itu tersisa berapa, walaupun nanti harus dicek lagi setelah software update ya. Nanti juga mungkin ada virtual RAM di Android 12 mungkin. Kemudian ya ini dia storage. Terpakai 18,2 GB, berarti free-nya 109,8 GB. Oke, begitu connect WiFi langsung beberapa notif masuk, termasuk 5 fakta unik tentang makanan yang jarang orang tahu. Dari Baca Plus ini. Kemudian bloatware-nya kurang lebih seperti ini. PPS, LinkedIn, PUBG Mobile Gift, Booking.com, Agoda, Snapchat, GNT Express, dan Twitter. GNT ini kalau nggak salah grup bisnisnya Oppo juga ya. Pemiliknya kalau nggak salah bosnya Oppo. Baca Plus 8, Baca Plus 8, 9, sorry. Ya 9, TikTok 10, Lazada 11, Netflix 12, Facebook dan WhatsApp kalau mau dihitung jadi 14. Kalau nggak ya 12 ya si bloatware-nya. Sekarang kita kembali ke setting dan langsung masuk ke software update. Oke, masih ke Android 11 394 MB. Jadi ColorOS ini kalau misalkan kamu beli smartphone yang udah agak lama, terus ngecek software update, dia nggak langsung naik ke yang paling baru, tapi bertahap ya satu-satu. Mungkin harus beberapa kali software update sampai dapat ke Android 12. Dan saya belum tahu ini dapat nggak. Harusnya sih dapat karena Oppo Reno 10 Time Zoom alias Reno generasi pertama aja masih dapat Android 12 ColorOS yang baru ya. Oke, kalau kamera sih harusnya nanti dicek di Android 12 ya, karena ini fiturnya kurang lebih sama berarti dengan yang pernah saya review. Silahkan kalau mau lihat video reviewnya, saya akan taruh di card di kanan atas ya, Oppo Reno 5 5G. Dan saya nanya teman-teman nih, apakah saya harus review ulang setelah nanti sekalian ya, kalau udah update gitu Android 12 beneran ada, apakah harus saya review ulang? Atau nggak usah lah, teman-teman mendingan langsung beli aja, takut keburu goib. Ingat kemarin yang Oppo Enco W51 TWS earphone-nya memang menuju goib, makanya
drop price banget dari 1,3 ke 500.000 kan kemarin kan. Dan teman saya pun nyari sudah susah, bahkan dia akhirnya dapat di satu seller, kemudian kebetulan dapat barangnya rusak, jadi nggak bisa pairing. Mungkin karena udah lama kali ya. Akhirnya datang ke service center Oppo, malah ditukar sama Oppo Enco Air kalau nggak salah. Jadi si Oppo Enco W51 sendiri di service center Oppo-nya memang udah habis, makanya kemarin drop price. Jadi alasannya karena cuci gudang ya, ngabisin stok. Nah ini drop price-nya juga bisa jadi salah satu alasannya karena sudah mau ngabisin stok, sudah mau discontinue. Mengingat Oppo sekarang lagi rilis Oppo Reno 8 series ya. Reno 8, Reno 8 5G sama Reno 8 Pro 5G nanti. Harganya lumayan-lumayan tuh. Netizen bilang kalau kita-kita yang sering ngecek spek, sering bilang overpriced gitu ya. Saya pun kan seringnya beli Oppo ini kalau udah turun harga, karena sebetulnya secara fitur, secara looks, build quality, bahkan kemudahan penggunaannya, Oppo itu bagus. Cuma entah kenapa saya selalu nahan diri untuk belinya sampai harganya turun. Ya, mungkin itu adalah smart move, beli telat lebih hemat, biar makin worth it, atau entah kenapa. Tapi yang jelas penjualannya atau shipment ya, penjualan atau shipment, saya nggak tahu yang nomor 1 Indonesia Oppo itu. Software update-nya udah selesai, udah download-nya udah selesai. Saya mau update dulu. Nanti saya munculin deh di sini ya. Versi software terakhir itu dapatnya di mana dengan security update bulan dan tahun kapan. Oke. Terima kasih udah nyimak. Link pembelian akan saya taruh ke berbagai official store Oppo, karena kayaknya yang paling murah yang jual ini sekarang di official store-nya ya. Mau di Lazada, Blibli, bahkan di Tokopedia atau Shopee mungkin. Ini yang paling murah di official store-nya seharga Rp4.399.000. Menurut saya Snapdragon 765G masih bagus. Sebelum datang 778G itu, ini adalah seri 7 yang paling saya suka ya, karena sudah 5G, performa mumpuni, tidak boros baterai juga. Ya, pokoknya daripada nyesal nanti misalkan keburu goib, mendingan cek aja link di deskripsi ya. Siapa tahu makin murah harganya, makin ada potongan atau promo lagi. Dan saya tutup videonya di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.